Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini saya akan merespon beberapa pertanyaan yang muncul di komentar channel saya terkait dengan beasiswa Indonesia Maju ya. Beberapa saat yang lalu ada yang bertanya, Pak ini kok saya sudah mencoba daftar tapi kok belum ada pilihan di sistemnya BPI. Nah, mungkin saya juga agak terlambat. Saya baru beberapa waktu yang lalu tahu bahwa kita harus masuknya lewat Puskesmas ya, tidak melalui langsung ke apa namanya BPI ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan mencoba melihat seperti apa mekanisme dan cara pendaftaran di Beasiswa Indonesia Maju. Saya akan login dari Puskesmas ya, meskipun nanti juga tadi saya sudah mencoba bahwa dialihkan juga atau diarahkan ke BPI juga. Kita langsung, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya. Kita masuk ke sini, ke Puskesmas, Pusat Prestasi Nasional. Ini adalah tampilannya. Nah, di sini ada Puskesmas. Nah, di sini ada menu di sini ya, ada beranda, profil, ajang talenta sudah pernah saya buka beberapa saat yang lalu. Nah, di sini ada pilihan beasiswa. Nah, seperti apa? Sebenarnya sudah ada di panduan juga kan. Di panduannya juga sudah ada. Nah, ini adalah ini buklet BIM program persiapan S1 luar negeri. Ini panduan pendaftaran BIM atau biasa degree S1 dan S2 ini berbeda ya berarti ya. Ada, kita lihat satu persatu ya, kita supaya tidak penasaran. Kita bisa buka di sini seperti apa sih buklet panduan persiapan. Ini biasanya sih kalau persiapan luar negeri ya dipersiapkan untuk membantu teman-teman yang akan kuliah ke luar negeri ya, misalnya persiapan akademik maupun non akademik. Kita akan review singkat saja. Ini adalah persiapannya seperti apa. Nah di sini kan. Nah, ini kan seleksi dan seterusnya. Ini jadi ada sendiri, ada program sendiri selain dari BIM itu ya. Oke, nanti akan saya bahas tersendiri mungkin ya. Nah, di sini kan jelas sekali kan. Ya, kita bahas saja sekalian ya. Di sini kriteria dan persyaratan umum peserta didik berhak mengikuti program persiapan S1 luar negeri adalah WNI, peserta didik kelas 11, ya, berarti ya, kelas 11 bisa sudah mulai ikut, memiliki prestasi pada ajang talenta berarti yang diselenggarakan oleh Puskesmas, apa saja nanti bisa dieksplor di websitenya Puskesmas atau non ajang talenta yang dikurasi oleh Puskesmas. Ya, misalnya untuk prestasi pada ajang yang diselenggarakan dan atau difasilitasi oleh Puskesmas ini jelas sekali prestasi nasional setara juara 1 emas, perak, dan perunggu atau internasional secara emas, perak, dan perunggu dan penghargaan khusus boleh selama 3 tahun terakhir. Apa itu nanti bisa dikurasi oleh Puskesmas. Nah, untuk prestasi yang tidak diselenggarakan atau tidak difasilitasi oleh Puskesmas itu ya sama, emas, perak, dan perunggu. Dan juga yang non atau internasional juga emas, perak, dan perunggu. Nah, kemudian yang non talenta itu dikurasi oleh Puskesmas. Nah, ini memiliki integritas kebangsaan. Nah, tidak sedang mendapatkan beasiswa, bahasa Inggrisnya fasih. Nah, ini jenis kekhususan bagi penyandang disabilitas, mengisi profil. Nah, di sini profilnya silakan nanti bisa kita lihat sekalian ya, profilnya seperti apa. Oke, masih redirecting. Kembali ke sini ya ternyata ya. Oke, nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke ini aja. Sorry, ini ya. Nanti dicoba sendiri ya. Ini juga sama. Ini persiapannya. Nah, persiapannya apa saja sih? Persiapan yang dimaksud dengan persiapan itu inilah. Jadi persiapan itu ini loh, program pengayaan akademik dan academic enrichment program. Nah, ini misalnya persiapan TOEFL, IELTS atau bahasa lainnya atau persiapan SAT atau ACT.
Ini pengayaan talenta non-akademik, konseling pendidikan tinggi, pembinaan penguatan karakter kebangsaan. Jadi dipersiapkan untuk membantu mahasiswa yang akan kuliah di luar negeri itu siap untuk mengarungi dunia akademik selama di sana. Gitu loh ya, persiapan luar negeri. Ini yang dibayar atau ditanggung adalah ini khusus SAT atau ICT dan seterusnya. Ini jadi beberapa khusus kebahasaan ya, yang terutama ya sebagai alat komunikasi pasti harus punya kemampuan berbahasa asing yang cukup mumpuni supaya bisa menyelesaikan studi secara baik ya. Nah, ini adalah perguruan tinggi tujuannya, sudah ditentukan oleh PPI, banyak sekali. Nah, ini adalah BIM ya, yang BIM ya. Ini yang BIM nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini seperti ini. Nanti caranya juga akan kita bahas di setelah ini ya. Nah, ini pernyataannya juga ada di panduan, silakan diikuti sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita coba melihat ini ya. Lagi-lagi masih di BIM ya. Oke, bentar saya mau melihat yang ini. Kita lihat di beasiswanya ini ya, panduan pendaftaran ya. Ini kita lihat seperti apa panduannya. Oke, panduan pendaftaran ini khusus ya untuk BIM ya. Jadi kalau BPI secara umum ada, tapi untuk BIM dibuatkan panduan tambahan 34 halaman. Jadi bagi teman-teman yang berprestasi ya, karena ini memang beasiswa berprestasi, silakan nanti bisa dieksplor lebih luas ya. Oh, ternyata sama. Sama. Kita bisa lihat di paling bawah ini, untuk BPI kan agak bawah ya. Jadi ya sama dengan yang di BPI ya, saya kira beda. Nah, ini rencana studi dan seterusnya. Oke, yang BIM. Nah, ini beasiswa Indonesia Maju. Nah, mungkin kita langsung aja ya, karena panduan sudah pernah saya bahas tuntas. Mungkin kita langsung masuk ke sini saja. Nah, ini ada di ini ya, di Puspesnas, di menu beasiswa itu ada seperti ini nanti pilihannya, beasiswa non gelar dan beasiswa bergelar ya. Kita coba yang non gelar dulu seperti apa. Nah, ini kan NISN kan, berarti teman-teman harus cek NISN masing-masing di sini dan seterusnya. Nanti setelah itu baru bisa lanjut untuk login ya. Nah, ini saya coba yang bergelar ya, supaya saya bisa login dan bisa melihat apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang akan. Ya, ini saya sudah login tadi ya, saya sudah login. Karena loginnya sama dengan akun BPI, jadi saya bisa login. Nah, ini tambah usulan ya. Misalnya saya ambil S1 yang BIM ya. Nah, ini kan sudah ada. Kemarin kan belum ada ya BIM. Nah, misalnya negara tujuannya mana misalnya. Kita periode ini perkuliahan 2022, tujuannya Indonesia dulu. Program studi tujuan misalnya enggak ada ya. Program studi tujuan tidak bisa dicek ya. Yo, ini adalah NISN-nya aja. Saya juga tidak bisa masuk nanti ya kalau harus melakukan NISN-nya. Oke, berikutnya coba saya pilih yang misalnya di sini ada pilihannya. Nah, ini satu luar negeri misalnya. Itu kan ada pilihan-pilihannya. Jadi silakan sobat semuanya bisa mengikuti secara lengkap ya. Ya, karena saya tidak bisa mengikuti karena saya tidak punya NISN ya, karena memang saya bukan siswa. Jadi NISN adalah nomor induk sekolah nasional ya. Jadi saya batalkan saja. Jadi seperti itu caranya. Untuk yang lainnya
Kurang lebih sama ya, berkas-berkas yang berkas-berkas yang harus unggah juga sama dengan beasiswa yang lainnya. Kurang lebih sama, artinya ada beberapa kekhasan ya pasti, tapi yang jelas di beberapa poin sama ya. Nah, di sini ada di website Puspresnas sudah jelas sekali. Tapi ketika kita login atau daftar kita diarahkan ke beasiswa ini ya. Nah, silakan dicek oleh teman-teman yang eh, apa namanya berniat untuk mengambil jenis beasiswa ini ya, di BIM ini. Ini sudah ada persiapannya yang mau ke luar negeri, dan juga panduannya juga sudah ada di ini. Kita bisa lihat di handout-nya apa yang baru kemarin disosialisasikan di PPI atau Puslapdik dengan beasiswa Indonesia Maju ya. Kita bisa belajar bareng lagi terkait dengan beasiswa ini. 11 Mei ya, jadi sudah cukup lama. Nah, ini beasiswa maju seperti ini, sosialisasinya jelas sekali kan. Peserta atau lulusan berprestasi yang menginginkan studi di perguruan tinggi baik luar maupun dalam. Ini untuk non degree, yaitu program persiapan S1 luar negeri yang gelar, yaitu program beasiswa S1 dan S2. Jadi yang non gelar itu adalah persiapan tadi, yang mau S1 ke luar negeri, dan yang gelar itu S1 dan S2 dalam maupun luar negeri ya. Nah, ini BIM mengakui berbagai bentuk prestasi, misalnya bidang prestasi, sains, riset, teknologi, inovasi, seni, bahasa, literasi, vokasi, kewirausahaan, olahraga, kesehatan jasmani, prestasi pada Puspresnas atau prestasi yang di luar ajang Puspresnas tapi dikurasi oleh Puspresnas. Ya, jelas sekali. Kurasi talenta itu apa sih? Ya, kurasi talenta merupakan proses mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbudristek kepada suatu ajang talenta kepada peserta yang berprestasi. Hasil kurasi akan masuk pencatatan Puspresnas dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Jadi ini dikhususkan untuk teman-teman yang menjadi atau berprestasi di luar ajang yang diselenggarakan oleh Puspresnas akan melalui proses kurasi ya. Ini prosesnya adalah peserta mengisi instrumen kurasi pada laman kurasi Puspresnas. Puspresnas melakukan kurasi, sertifikat pengakuan prestasi. Nanti kita coba ya seperti apa kurasinya. Coba saya penasaran dengan Puspresnas. Apakah di sini kurasi ya? Apakah di sini ada? Ini media, apakah di sini? Bukan. Ajang talenta. Oke, nanti mungkin kita coba cari, kita kembali ke sini dulu. Nah, di sini manajemen talenta. Oke, nanti saya cari dulu di mana kita bisa ini ya melakukan proses kurasi. Kemudian Puspresnas melakukan kurasi, ada sertifikat pengakuan dari Puspresnas berikutnya. Nah ini instrumennya berbeda. Yang pertama adalah kurasi ajang kompetisi talenta, kurasi ajang non kompetisi talenta, dan kurasi non ajang talenta. Ini yang di luar ya. Oh di sini ya, kurasi nanti ada ini sendiri ya. Saya kurang ini webnya. Kita tambahkan di sini kurasi des satu kecil. Kita coba. Oke, berarti sudah bisa masuk di sini kurasi pusat prestasi nasional. Nah, ini kan perlu waktu ya, sobat semuanya. Jadi bagi teman-teman atau sobat yang berkeinginan untuk mengikuti jenis beasiswa ini kan harus mengikuti prosesnya juga menurut saya cukup memerlukan waktu ya, tidak serta-merta selesai. Nanti silakan dicoba di sini. Proses beasiswa Indonesia Maju seperti apa? Non gelar ini kan persiapan luar negeri sudah saya singgung sedikit. Ini persiapan luar negeri, ini kriterianya.
kelas 11. Pembinaannya ini, kemudian tahapan seleksinya juga sudah ada. Ini biasanya sama ya. Ini kemudian beasiswa Indonesia Maju S1 S2. Ini sudah jelas sekali. Prestasi apa yang diakui dan bisa dikurasi, komponen pembiayaannya seperti ini, pendidikan, dana pendidikan, biaya pendukung, dan seterusnya. Tahapan seleksinya, nah ini ada substansi dan wawancara. Ini ada substansi wawancara, meliputi esai aplikasi dan wawancara. Sepertinya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan beasiswa-beasiswa yang lainnya. Kalau pendaftarannya seperti ini, timeline-nya, ini timeline BIM-nya, ini terakhir penutupannya 30 Juli kan, yang BIM ya. Kalau ini 1 Juli penutupannya persiapan ke luar negeri. Jadi itu ya, mungkin yang eh, bisa saya share. Ya enggak tahu, mungkin kurang lengkap, tapi saya kira mudah-mudahan bisa membantu teman-teman berprestasi yang akan mengikuti beasiswa Indonesia Maju. Yang jelas prosesnya perlu proses dan perlu waktu dan tenaga. Jadi saran saya sih bisa kerjanya cukup Spartan, tidak berleha-leha, meskipun berakhir tanggal 30 Juli, tapi waktu berjalan terus. Kalau kita menyepelekan, misalnya juga cukup riskan akibatnya, karena apalagi ada proses kurasi misalnya yang tidak diselenggarakan oleh Puskesmas, pasti akan membutuhkan waktu, dan juga karena biasanya ini kan sistemnya juga by system, dan biasanya juga jam kerja juga terbatas ya. Jadi saran saya bisa disegerakan seluruh persyaratan-persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nah, supaya bisa besar peluang lolosnya ya untuk dapat beasiswa Indonesia Maju. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf jangan sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.